Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi hari ini dengan Yana Channel. Apa kabar hari ini teman-teman? Mudah-mudahan Anda sehat. Dan alhamdulillah hari ini saya juga sehat dan dapat bertemu lagi di acara kisah nyata. Oke, hari ini saya ingin berkisah atau bercerita, yaitu tentang 7 pemuda yang tersesat di hutan belantara selama 30 hari dengan memakan beras dan gula. Oke, kita lanjut kisahnya. Di suatu hari, tepatnya pagi-pagi sekitar 6 pagi, itu 7 pemuda berniat. 7 pemuda tersebut bertujuan untuk berangkat bekerja ke dalam hutan belantara, yaitu menebang kayu. Dan mereka pun berangkat 7 orang, diantar dengan mungkin suruhan atau mandor daripada perusahaan, dan dia pun diantarkan dengan menaiki lori, ya, seperti kereta api gitu. Dan beberapa hari perjalanan sampailah dia di satu camp, yaitu di tengah hutan. Akhirnya yang pengantar tadi itu kembali lagi dengan menaiki lori. Cuman jarak antara lori ke tempat camp itu jauh lagi, sekitar 2 hari perjalanan. Jadi akhirnya mereka sampai di camp tersebut, ya. Setelah sampai di camp, selang 3 hari mereka mulai bekerja. Beras, gula, pokoknya makanan sudah tersedia bawa dari tempat mereka berangkat tadi. Memang sudah dipersediakan oleh perusahaan. Setelah selang 3 hari kemudian, mereka pun berangkat untuk menebang kayu. Mulai mereka bekerja dengan menggunakan kampak, tidak memakai mesin, ya. Mungkin nggak tahu zaman dulu atau memang peralatannya belum lengkap. Jadi mereka menebang kayu dengan memakai kampak. Satu demi satu kayu tersebut pun putus ditebang dengan memakai kampak. Namun mereka tidak tahu trik, teman. Jadi mereka setiap menebang kayu itu, si kayu itu tidak tumbang karena di bawahnya itu rawa, jadi rawa-rawa. Karena kebetulan di daerah situ pasang surut air. Oke, kita lanjut. Si kayu itu setiap ditebang nancap, sampai seharian nggak dapat kayu yang tumbang. Si kayu itu nancap makin dalam ke rawa tersebut karena di bawahnya itu rawa. Sebenarnya mereka tidak tahu trik gimana cara penebangan di hutan yang berawa gitu. Jadi mungkin kurang pengalaman juga, atau memang nggak ada pengalaman sama sekali, karena mereka ini sebenarnya dari Pulau Jawa, teman, yang memang sengaja pergi ke seberang, dan di seberang itu ada saudaranya. Ada disitulah dia bertanya masalah pekerjaan penebangan kayu, ya. Akhirnya ada di situ, diantarlah sampai. Jadi mereka nggak punya sama sekali, tidak punya pengalaman cara menebang. Oke, lanjut kisah. Setelah lamanya 1 bulan, mereka tidak menghasilkan atau tidak dapat kayu tersebut karena semuanya tidak ada yang tumbang. Akhirnya mereka pun bertujuh memutuskan bagaimana kalau kita kabur dari
tempat sini. Sebenarnya itu perusahaan teman, penawagan kayu itu perusahaan. Lanjut aja kisahnya. Setelah itu mereka memutuskan untuk kabur. Salah seorang pun bertanya, gimana kita ini nanti di perjalanan makan? Ya udah katanya. Kata yang satu lagi itu yang di antara mereka, yang penebang kayu satu orang lagi bilang begini, ya udah bawa aja semua makanan, beras, gula. Yang penting kita bisa masak di tengah perjalanan, paling juga jaraknya nggak begitu jauh lah. Akhirnya mereka pun berangkatlah 7 orang dengan membawa seluruh makanan, gula, pokoknya buat persiapan dia kerja sekian bulan itu dia bawa semua, digendong pakai karungnya digendong, beras sama gula. Setelah beberapa hari perjalanan, akhirnya mereka pun berhenti di suatu tempat. Ternyata teman, mereka keletihan atau kecapean. Akhirnya mereka bermaksud untuk masak nasi. Nah, kencingnya atau periuk ya dibawa. Setelah mereka ngambil beras atau membersihkan dengan air itu beras mau dimasak, ternyata teman-teman koreknya nggak dibawa. Semuanya bingung, gimana kita mau makan? Ya akhirnya mereka pun memakan beras sama gula. Setelah selesai makan gula sama beras, mereka berangkat lagi. Prediksi dia bakal ketemu di tempat mereka sebelum ke hutan atau ke kampung itu tidak bakalan lama. Namun sayang teman, setelah 2 hari mereka nggak menemukan titik jalan yang mereka lalui waktu pergi ke camp. Ternyata mereka semakin kesasar ke hutan belantara. Mereka pun berjalan bertujuh sampai menjelang 7 hari atau 1 minggu. Mereka tetap memakan beras dan gula bertujuh. Mereka terus berjalan. Setelah berjalan terus, akhirnya mereka pun berhenti kembali. Mereka sudah putus asa. Mereka udah mencapai 15 hari tuh. Mereka akhirnya panik. 1 orang di antara 7 orang itu ada yang menangis. Mungkin dia sudah putus asa. Dia berpikir bahwa dia akan mati di hutan itu dengan sia-sia. Salah satu penebang kayu itu, kenapa kamu menangis? Yang 1 orang tadi yang menangis itu menjawab, saya teringat anak sama istri saya. Kemudian yang lain bilang begini, sama, saya juga sama punya anak sama istri. Tapi kita harus bagaimana lagi? Emang kenyataannya sudah begini, kita tersesat di hutan. Jadi kita jangan putus asa, kita terus berusaha. Akhirnya mereka pun saling mengingatkan, saling menasihati dan saling support lah untuk memberi semangat ya. Berangkatlah 7 orang itu. Terus mereka berangkat dengan berjalan kaki menyelusuri rimba hutan yang sangat lebat, kayunya besar-besar. Tidak ketemu jalan yang pernah dia lalui waktu mau berangkat ke hutan tersebut. Tidak ada titik atau bekas yang dia lalui waktu dia datang ke hutan. Mungkin mereka tersesat ke tengah atau gimana. Setelah 20 hari mereka bertemu satu jalan lori. Lori itu untuk membawa kayu teman. Itu ada mesin lori yang membawa kayu tebangan dibawa itu ke sungai, nanti sampai ke sana dihanyut. Nah, akhirnya si kayu itu dibawa ke perusahaan. Nah, di situ dia terus berjalan melalui jalan lori itu. Setelah
lamanya setengah jam si ketujuh penebang kayu itu melihat satu camp, yaitu camp di hutan. Mungkin ada seseorang atau memang pekerja kayu lain. Akhirnya dia pun mendekati satu camp itu. Ternyata ada orang di situ. Mereka penebang kayu dengan mesin singsor. Katanya sih mereka berasal dari Pulau Kalimantan. Oke, setelah mereka mendekati, keluarlah dari camp itu seseorang, lalu bertanya, "Bapak-bapak ini dari mana?" Lalu mereka pun menjawab, "Saya ini tersesat, saya habis kerja, cuman saya kabur dari penebangan kayu kembali." Terus kata yang di camp itu ada sekitar 12 orang apa nggak salah. Udah, di sini aja dulu, berhenti, nanti makan-makan dulu di sini, nanti setelah itu baru berangkat meneruskan perjalanan. Akhirnya mereka pun sangat senang bertemu dengan mereka. Mereka baik-baik sekali, mereka orang Kalimantan ya. Setelah itu suku Melayu. Mereka pun akhirnya makan, disediakan makan sampai kenyang. Itu kaki mereka teman, yang 7 orang itu bengkak semuanya. Ya karena perjalanan mereka hampir 20 hari, sudah mencapai 20 hari. Akhirnya mereka makan dengan kenyang. Setelah itu mereka kan tidak mau sampai terulang kejadian yang dari tempat dia kerja, yaitu korek. Akhirnya mereka pun bilang, "Tolonglah saya minta korek, karena saya itu nggak makan, cuman makan beras sama gula, dikarenakan koreknya ketinggalan." Akhirnya dikasihlah si penebang kayu itu oleh orang yang di camp tadi. Akhirnya dikasih. Akhirnya mereka pun berangkat. Cuman yang di camp itu bilang begini, "Tolong bapak-bapak jangan terus melewati jalan lori ini, karena di ujung lori ini nanti suatu saat sampai di ujung lori ini itu udah dijaga oleh aparat. Dan barang siapa yang lewat ke situ belum habis suatu kontrak, maka akan ditembak mati." Setelah itu teman, terus gimana? Satu orang bilang, "Saya harus lewat mana?" Begini, nanti sekitar jarak beberapa langkah itu akan ada belokan. Nah, bapak lewat aja belok jalan itu, telusuri jalan itu, nanti akan nemu satu sungai di sana. Gitu. "Oh kalau begitu ya udah, terima kasih," kan. Akhirnya mereka pun berangkat membawa korek. Setelah itu teman, mereka terus melalui lori itu, jalan lori terus berjalan. Sudah makin jauh, tiba-tiba teman, rombongan yang 7 orang itu melintas. Dari depan ada gajah teman. Itu gajah lewat, itu rombongan lewat, jadi saling berpapasan teman. Gajah lari, rombongan yang 7 orang itu lari. Akhirnya si priuk tadi itu jatuh ke jalan lori. Jadi jalan lori itu kan ibarat seperti rel kereta api kan, besi. Jadi si priuk itu jatuh, akhirnya pecah. Si priuk itu pecah. Akhirnya mereka lari jauh dan gajah pun lari. Ya takut sama takut ya. Akhirnya mereka setelah jauh, udah dari lori itu jauh, itu mereka akhirnya berkompromi lagi. Gimana ini? Aduh, kita masak makan gimana lagi nih? Korek ada, priuknya pecah. Ya kejadiannya nggak beda kayak tadi. Akhirnya mereka makan beras sama gula itu. Terus disangka, prediksi dia itu sehari bakal nyampe ke tempat tujuan, yaitu mencari sungai. Itu tepat ujung jalan tersebut, keluar dari hutan tersebut. Ternyata teman, sudah 2 hari nggak ketemu itu ujung jalan atau yang diceritakan tadi.
para penebang yang lain itu yang di camp tadi. Ternyata teman makin tersesat. Akhirnya mereka pun putus asa teman. Setelah 3 hari, jadi hampir sekitar 23 hari lebih, mereka pun berhenti. Setelah itu akhirnya salah seorang di antara mereka, setelah mereka berpikir, dia pun berbicara salah satu. Sekarang begini aja, yuk kita bareng-bareng untuk sholat. Kita bareng-bareng sholat, mungkin karena mereka sudah putus asa. Sebelumnya mereka boro-boro ingat sholat, boro-boro ibadah, terus aja mereka berjalan. Tapi mungkin karena mereka akhirnya putus asa, akhirnya mereka pun yuk kita sholat aja. Setelah mereka sholat bersama, si penebang kayu yang tadi ngajak sholat itu tiba-tiba ngomong, sebentar kan, saya ini kan bekas nelayan dulu. Jadi intinya begini, ini kan air pasang. Nanti air pasang ini, saya paham waktu jadi nelayan, kalau air pasang itu pasti surut. Tujuan air nanti itu pasti ke laut atau ke sungai besar. Jadi bagaimana caranya, katanya, kata teman yang lain lagi. Terus gimana caranya? Begini, kita kasih kayu ini mulai jam segini, kasih potongan kayu, nanti taruh, itu si kayu itu akan berjalan dan pasti akan air surut mengikuti air surut tersebut. Akhirnya teman mereka pun punya ide seperti itu. Akhirnya memotong kayu dan ditaruh di air tersebut. Akhirnya pas masa mau surut tuh air, tahulah sekitar jam berapa, mungkin sore ya. Akhirnya diikuti terus sampai berhari-hari itu air. Diterusi diikutin sampai surut. Setiap surut jalan lagi itu si kayu. Akhirnya setelah beberapa hari, itu hampir mencapai 1 bulan ya, lamanya mereka tersesat. Dan kayu itu benar ternyata teman. Pas setelah lama terdengar suara kapal, ya seperti speedboat gitu. Karena yang dicari mereka itu sungai besar. Karena kalau udah kita ketemu sungai besar, pasti kan di situ kendaraannya atau transportasi di tempat itu yaitu di air. Kalau nggak speedboat atau ya pokoknya kendaraan air lah, seperti itu, kapal kecil itu. Pasti itu udah keluar dari hutan dan tentunya bisa ke kampung untuk menaik speedboat. Terdengarlah suara. Akhirnya salah seorang tuh naik ke pohon. Dilihat ternyata iya teman, ada sungai besar yang mana terlihat ada kapal kecil. Akhirnya mereka pun berjalan lagi. Ternyata untuk sampai ke sungai itu atau ke sungai besar itu harus menyeberangi sungai yang sedikit besar, sungai besar lah teman ya. Untuk harus nyebrang ke belah sana, sedangkan tidak ada penyeberangan. Untuk mencapai sungai yang besar di belah sana yang ada kendaraan speedboat, itu harus menyeberang dulu sungai yang besar satu lagi, sedangkan mereka tidak ada penyeberangan. Terus salah satu di antara mereka bilang begini caranya, kita nyebrang kali ini ke belah sana. Terus gimana nyebrang caranya? Kita tebang kayu, kan mereka bawa kampak ya, yang kampak buat penebangan di bawah. Kita nebang kayu yang jelutung. Itu kayu jelutung itu teman, kayu yang ringan ya, dia cenderung timbul di air itu ya. Jadi mereka nebang kayu-kayu jelutung itu, akhirnya dibikin rakit. Akhirnya mereka pun nyebrang. Itu untuk nyebrang ke sana itu, ke belah seberang sana itu hampir mencapai 1 hari. Nyebrang terus mereka menaik bawah itu.
Terus mereka akhirnya sampailah ke seberang, dan setelah itu mereka pun berjalan lagi. Itu untuk mencapai sungai yang ada kendaraan kapal kecil itu sekitar 1 hari lagi tuh. Mereka pun berhasil. Itu kaki mereka bengkak semua, tapi di hati mereka sudah senang. Mereka terasa gembira walaupun badan letih gimana. Mereka 1 bulan itu hanya makan nasi sama gula putih, gula pasir. Sampailah mereka di kapal tersebut. Akhirnya ada kapal melintas, kapal kecil speedboat. Akhirnya mereka pun naik, akhirnya sampailah ke kampung. Dan itulah teman kisahnya. Jadi alhamdulillah mereka sampai kembali ke kampung, dan mereka pun akhirnya pulang ke Pulau Jawa. Dan yang menceritakan ini adalah orang tadi yang punya ide menjatuhkan potongan kayu supaya kayu tersebut di saat surut air akan mengikuti surutnya air ke sungai besar. Nah, itulah yang menceritakan ke saya. Oke, saya rasa cukup sekian, dan saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.